Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ziham. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia, di bulan yang juga sangat mulia, marilah kita senantiasa selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sebagai hari yang sangat mulia, hari yang ditunggu-tunggu oleh jutaan umat muslim di seluruh penjuru dunia. Hari ini juga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka serentak sudah mulai berbondong-bondong untuk menuju Mina, menuju Arafah sebagai puncak ibadah haji dan sebagai penyempurna rukun Islam seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang sangat mulia. Saking mulianya hari-hari 10 hari bulan Zulhijjah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau berkata, 10 malam terakhir Ramadan lebih utama daripada 10 malam awal bulan Zulhijjah. Tetapi 10 hari siang
siang hari di 10 terakhir Ramadan dan 10 hari siang hari awal bulan Zulhijjah lebih utama, lebih afdal dibanding 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena di 10 hari, di siang hari 10 hari awal bulan Zulhijjah, di situ ada Yaumun Nahar. Hari kita diperintahkan untuk melakukan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini, minimalnya saya akan sampaikan 3 keutamaan amal yang bisa kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Yang pertama, 10 hari awal Zulhijjah, disitulah diperintahkan Allah kepada seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Untuk bisa pergi haji, untuk bisa pergi umroh, itu pasti dambaan setiap muslim. Karena orang yang telah melaksanakan ibadah haji, maka orang itu telah sempurna rukun Islamnya. Saudara-saudara kita yang tahun ini dapat panggilan undangan Allah untuk bisa datang ke Arafah tanggal 9, mereka semua akan dilantik Allah. Mereka semua akan diwisuda oleh Allah di padang Arafah sebagai seorang muslim yang sempurna rukun Islamnya. Di mana ayat terakhir dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ini ayat terakhir dalam Al-Quran yang Allah turunkan. Dan ayat ini turun saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan haji wada, haji pertama Nabi sekaligus juga haji terakhir Nabi. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Orang-orang yang pada tanggal 9 Zulhijjah berada di Arafah sedang berwukuf, kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan nikmatmu, aku sempurnakan nikmatku kepadamu, yaitu nikmat beragama Islam. Kalau kita ingin agama Islam kita disempurnakan oleh Allah, maka kita harus berazam, berniat keras, bersungguh-sungguh untuk bisa datang ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Karena hanya satu agama yang diridhai Allah,
wa raditu lakumul Islam madina, yaitu agama Islam. Satu-satunya agama yang diridhai Allah hanya agama Islam. Maka kita sebagai seorang muslim, target kita adalah, jangan engkau matikan saya ya Allah sebelum agama Islam saya sempurna. Orang-orang yang agama sempurna adalah orang-orang yang pada tanggal 9 Zulhijjah dilantik, diwisuda oleh Allah di padang Arafah. Masyarul muslimin rahimakumullah, kewajiban ibadah haji itu bagi seorang muslim seumur hidup satu kali. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Aqul amin ya Rasulullah?" Apakah kami melakukan ibadah haji itu setiap tahun? Nabi tidak menjawab. Karena Nabi kalau menjawab iya, maka itu menjadi wajib setiap tahun. Dan itu pasti kita tidak mampu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau sudah ada di dalam benak kita, di dalam hati kita sudah berazam, sudah berniat ingin melaksanakan ibadah haji, kata Nabi, man aradal hajja falyata'ajjal. Kalau kalian sudah kepengen, maka suruh segera. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk segera melaksanakan ibadah haji? Karena lanjutan hadisnya, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Karena kalau kamu tidak segera, kamu tidak tahu apa yang akan menimpa kamu esok hari. Hari ini kita sehat, tapi tidak ada jaminan esok kita sakit. Hari ini tenaga kita masih kuat, tenaga kita masih segar bugar, nggak ada jaminan esok kita akan berbaring di rumah sakit. Hari ini kita masih duduk bersama, sholat bersama. Hari ini kita masih hidup, belum tentu esok kita barangkali sudah dijemput oleh malaikat Israel. Inilah yang Nabi pesan, man aradal hajja falyata'ajjal. Kalau udah kepengen pergi haji, segera. Masyarul muslimin rahimakumullah, dalam hadis lain Rasulullah lebih menegaskan, di mana kata Nabi, malam yahbisu maradun au hajatun zahiratun au masyaqqatun zahiratun au sultanun jairun falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyah. Ini Nabi lebih tegas lagi bagi orang-orang yang sudah mampu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Apa kata Nabi? Siapa orang yang tidak ada halangan, tidak sakit, sehat, seger buger, orang ini tidak ada kebutuhan yang mendesak, orang ini tidak ada kesulitan, pemerintah pun tidak menghalangi kita berangkat haji, dia sehat, dia rezekinya ada, pemerintah melegalkan haji,
Kemudian orang itu falam yahud, tidak mau pergi haji. Maka kata Nabi, matinya orang itu tinggal pilih, mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Nauzubillah. Jangan sampai kita punya harta berlimpah, sehat, waktu ada, pemerintah melegalkan secara lebar-lebar, bahkan memfasilitasi, tapi tidak bergeming kita untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Auzubillah, harta yang banyak akhirnya membuat kita mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka beruntunglah orang-orang yang sudah bisa nyabak ke Baitullah, sudah bertemu Ka'bah, sudah bertemu rumah Allah. Setiap hari kita sholat, kita menghadap ke kiblat Ka'bah jauh dengan mata kita. Maka niatkanlah agar kita bisa sholat percis di depan Baitullah. Beruntunglah orang-orang yang sudah datang ke rumah Allah, maka orang-orang itu dihapus dosa-dosanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ij'alnal baita masabatan linnas, kami jadikan Baitullah ini tempatnya meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang berlimpah, maka datanglah ke Baitullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, sehingga Allah undang kita untuk bisa datang ke rumah Allah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan yang kedua terkhusus lagi buat kita yang tahun ini tidak berada di Arafah, khusus buat kita yang tahun ini tidak berhaji, maka lakukanlah amal-amal soleh yang Allah cintai, yang Allah sukai. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil amalus soleh fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam." Tidak ada satu amal, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal-amal soleh di 10 pertama awal bulan Zulhijjah. Jadi awal bulan Zulhijjah, semua amal soleh yang kita lakukan itu sangat dicintai Allah. Duduknya kita di masjid ini adalah amal yang Allah sangat suka. Sedekah infak kita di 10 awal bulan Zulhijjah, sedekah infak yang Allah sangat suka. Terutama lagi adalah melaksanakan ibadah puasa. Puasa yang Allah fasilitasi buat kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dan ini pahalanya spektakuler, yaitu ibadah puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, di mana dalam hadis Rasulullah dinyatakan,
siyamu yaumi arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sana alladhi qablahu was sana allati ba'dahu. Siapa orang yang melakukan puasa satu hari tanggal 9 Zulhijjah, maka dosa-dosa orang tersebut dihapus oleh Allah selama 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan puasa 9 Zulhijjah khusus untuk orang-orang yang tidak sedang berada di Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah khusus buat kita yang tahun ini tidak sedang berhaji. Jadi kalau ingin dihapus dosa-dosanya 2 tahun, maka laksanakanlah puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ada satu riwayat lemah mengatakan, siyamu yaumit tarwiyah kafaratun sanah. Kalau ada orang yang ingin berpuasa tanggal 8 Zulhijjah esok hari, maka orang ini dihapus dosa-dosanya 1 tahun. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kesempatan panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Belum tentu Zulhijjah tahun yang akan datang kita masih ada di dunia atau tidak. Sekali bertemu dengan bulan Zulhijjah, lakukan amal yang terbaik. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang terakhir, amal yang juga nilai pahalanya spektakuler, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Orang-orang yang berkurban tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, pahalanya Allah siapkan dalam Al-Quran disebut Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada kamu Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau memaknai Al-Kautsar itu adalah sungai di surga yang pinggir-pinggiran sungainya terbuat dari intan mutiara berlian. Airnya lebih wangi dari minyak misik. Gelas-gelasnya yang Allah siapkan sebanyak bintang-bintang di langit. Maka buat orang-orang fasalli rabbika wanhar, orang yang sholat, terutama sholat Idul Adha, dan orang yang berkurban, maka dialah yang akan mendapatkan Al-Kautsar yang Allah sudah siapkan di dalam surga. Bagi kita yang punya rezeki luas, sekali datang 10 Zulhijjah, maka berikanlah kurban yang terbaik, karena hanya kurban yang terbaik yang Allah terima. Seperti kisahnya anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Allah itu hanya menerima, fataqabbalallah, Allah hanya menerima dari salah satu kurban yang terbaik. Dan tahun ini jadikan tahun yang terbaik buat kita, sehingga itulah yang akan bisa membuat kita hidup bahagia kelak
di akhirat nanti. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memotivasi semangat ibadah kita. Bulan Zulhijjah hanya datang 1 tahun sekali. Tahun yang akan datang belum tentu kita bertemu. Zulhijjah tahun akan datang bisa jadi datang lagi, tapi kita belum tentu ada. Maka sekali bertemu dengan Zulhijjah, lakukan amal yang terbaik untuk kita, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fashuwal ghafurur rahim.